Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, kelas TI 23CA1, NIM 3123 10551. Ini Mas, minta waktunya sebentar. Saya kan ingin ada tugas nih dari kampus untuk menanyakan terkait najis, wudu, dan sebenarnya ada lagi tugas satu lagi, cuman saya lebih fokus ke najis saja. Nah, saya pengen nanya nih ke Masnya, sepemahaman Masnya najis itu ada berapa sih? Najis ada dua, Apa aja tuh? najis sedang sama najis berat. Nah, sebenarnya najis itu ada tiga ya Mas ya. Itu najis mukhafafah, mutawasito, sama mughalladhah. Nah, untuk najis itu kan tadi kata Masnya ada dua tuh najis berat dan ringan. Nah, kalau misalkan najis yang terkena air liur anjing itu masuk ke najis apa sih? Sepemahaman Mas Pandam? Najis berat itu. Najis berat ya? Iya. Nah, benar sih kalau misalkan masuk ke najis berat. Untuk cara menghilangkan najis terkena air liur anjing itu gimana caranya? Udah pernah belum? Belum pernah. Belum pernah, tapi udah ngerti caranya. Belum pernah. Kalau misalkan menghilangkan najis air liur anjing itu cukup dengan dibasuh 7 kali air dengan air mengalir, lalu dikasih tanah di tanah itu yang terkena air liurnya itu diusap pakai tanah seperti itu. Cukup itu saja sih Mas yang ngerti itu pertanyaan. Permisi Mas, saya dengan Mas Diki. Di sini saya gini Mas, ada beberapa tugas dari kampus, yaitu untuk menanyakan 3 hal sebenarnya, wudu, tayamum, dan najis. Mungkin saya akan menanyakan ke Mas Dikinya terkait tayamum. Nah, untuk tayamum sendiri Mas Diki sebenarnya udah tahu belum apa itu sih tayamum? Dalam arti besar sih untuk tayamum sendiri saya udah mengerti sedikit. Setahu Mas Diki apa tuh tayamum? Tayamum itu jika keadaan seseorang tersebut sedang sakit, contohnya dia tidak bisa untuk mengambil air wudhu ke toilet atau ke air, kemudian dalam arti lainnya mungkin di daerah tersebut atau di daerah yang dia tinggali itu air yang dia ingin gunakan untuk berwudhu mungkin tercemar dengan situasi alam tertentu, atau mungkin juga dalam keadaan yang lainnya juga bisa. Di sini coba saya luruskan sedikit ya Mas ya. Untuk tayamum itu sebenarnya yaitu mensucikan diri ya kan, dengan kondisi tertentu seperti ya yang dibilang tadi, ketika kondisi seseorang sedang sakit atau seseorang tidak adanya air di daerah tersebut atau dengan keadaan darurat, dengan cara dengan memakai debu yang bersih gitu. Nah, sebenarnya untuk tayamum sendiri itu boleh nggak sih Mas untuk mengganti air wudhu? Sebenarnya sih bisa, cuman balik lagi ke yang tadi pertama, jika emang ada kendala tertentu sih pasti diperbolehkan. Ya benar sih, kalau misalkan hal itu benar, saya benarkan, karena ketika kondisi seseorang sakit atau tidak bisa mengambil air di kondisi apapun atau kondisi darurat atau air sedang tercemar hal-hal yang berbahaya, itu air wudhu diperbolehkan, untuk tayamum diperbolehkan untuk mengganti air wudhu seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih Mas yang saya tanyain ke Mas Devi terkait tayamum. Terima kasih atas waktunya Mas ya. Permisi Mas Devi, di sini saya kan sedang ada tugas kuliah sih, tugas kuliah ini untuk ujian tengah semester. Di sini sebenarnya saya sudah menanyakan terkait 3 hal, yaitu tentang air wudhu, tentang wudu, tentang tayamum, dan tentang najis. Nah, di sini saya coba menanyakan ke Mas Jeffrey terkait tayamum. Untuk sepemahaman Mas Jeffrey, tayamum itu apa sih? Tayamum itu mensucikan diri dengan debu yang bersih. Ya, sedikit saya luruskan ya Mas ya. Tayamum itu adalah tindakan untuk mensucikan diri dengan debu bersih, namun dalam keadaan kondisi yang darurat, seperti ketika kita sakit, mungkin ketika tidak ada air dalam lingkungan sekitar, dan mungkin bisa jadi kayak airnya tercemar, kotoran dalam segala macam. Nah, untuk tayamum sendiri itu menurut Mas Jeffrey, apakah boleh sih untuk menggantikan air wudhu? Setahu saya emang enggak. Soalnya kalau misalnya emang ada air, ya wajib pakai air. Nah,
saya luruskan kembali, sebenarnya air tayamum itu boleh menggantikan air wudhu. Namun ya kembali lagi seperti yang saya jelaskan dari awal, boleh digantikan wudhu digantikan tayamum dengan kondisi darurat seperti orang yang sedang sakit atau tidak ada air di lingkungan sekitar tersebut, dan mungkin dalam keadaan darurat seperti itu, Mas. Mungkin itu saja sih Mas yang coba saya tanyakan pemahaman Mas Jepri terkait tayamum. Terima kasih atas waktunya. Ini sebelumnya saya mau Mbak, ada tugas nih dari kampus itu kan terkait najis, tayamum, dan wudhu. Nah mungkin saya ini dengan Mbak Destri, saya mungkin akan menanyakan terkait wudhu. Nah setahu Mbak Destri, wudhu itu apa sih Mbak? Membersihkan diri menggunakan air dengan cara tertentu. Ya lebih tepatnya kita ada tindakan membersihkan diri dengan air, yaitu di sebagian tubuh seperti kaki, terus tangan, nah itu juga, dan sebagian kepala juga. Nah pentingnya wudhu itu kalau menurut Mbak Destri apa? Untuk mensucikan diri dari hadis kecil atau hadis besar, sebagai syarat sah sholat juga. Betul, kalau misalkan kita nggak wudhu kan berarti kita nggak wudhu juga sholatnya kita nggak sah kayak gitu kan, kita juga nggak bakal diterima sholatnya. Nah hal-hal yang membatalkan wudhu apa aja? Bersentuhan dengan lawan jenis, kentut, Ya. tidur, pingsan, muntah. Ya, kayak tidur lelap juga termasuk ya Mbak ya. Oke, mungkin itu saja sih Mbak yang coba saya tanyain ke Mbak Destri. Terima kasih atas jawabannya.